Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Samudra, kelas 3C, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara, yang dimana termasuk ke dalam tugas yang diberikan oleh Bu Bunga Permatasari, yaitu menjelaskan tentang bab 10, yaitu peradilan tata usaha negara. Sebelumnya izin mulai. Baik, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau Peratun ada di Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum barat, yaitu Rechtsstaat. Peradilan tata usaha negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan, dan harapan dalam memperoleh keadilan itu dari disebabkannya aparat pemerintahan membuat keputusan melebihi batas wewenangnya ataupun ada kekeliruan sehingga merugikan warga masyarakat. Peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar hukum lahirnya Peratun adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam kurung LN 1991 Nomor 8 pada tanggal 14 Januari 1991. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan peraturan pelaksana lainnya. Yang dimaksud dengan keputusan TUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, dalam peradilan TUN juga mengenal keputusan TUN fiktif yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan tugas tersebut menentukan prinsip dasar, yaitu setiap badan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang dia terima apabila hal yang dimohonkan pada dia menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Kalau ia melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap telah membuat penolakan permohonan tersebut. Selanjutnya dijelaskan sikap diam yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 2, yaitu barulah disamakan dengan keputusan TUN yang mengandung suatu penolakan atau negatif dan fiktif apabila jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan telah lewat, yaitu 4 atau 6 bulan, bagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3. Selanjutnya, B. Karakteristik dari peradilan tata usaha negara atau PTUN. Ada beberapa karakteristik dari peradilan tata usaha negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia, yaitu asas peradilannya. Yang pertama, asas praduka rekmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rekmatik sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Yang kedua, asas pembuktian bebas. Artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW atau pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya, asas keaktifan hakim atau dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dijelaskan pada pasal 58, 63, 80, dan 85. Selanjutnya, asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Sengketa tun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini, kiranya ketentuan pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas erga omnes. Selanjutnya, C. Organisasi tun. Dijelaskan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 1986 merumuskan pengertian sengketa tun sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tun antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tun baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tun. Pasal 1 angka 3 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang meliputi tindakan hukum tun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 8, Pengadilan Tata Usaha Negara atau TUN yang sering disebutkan tadi terdiri atas Pengadilan Tun sebagai peradilan tingkat 1 dan peradilan tinggi Tun sebagai peradilan tingkat 2. Strukturnya demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Namun alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan tun. Perbedaan ini disebabkan karena dalam jalur peradilan tata usaha negara terdapat saluran upaya administrasi, sehingga PTUN dibentuk dengan Kepres. Dikarenakan PTUN dibentuk dengan Kepres, sedangkan PTTUN atau Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya administrasi. Dua jalur berperkara di muka peradilan tun. Bagi KTUN yang tidak mengenal upaya administrasi, gugatan ditujukan kepada PTUN tingkat 1. Sedangkan bagi KTUN yang mengenal upaya administrasi, yaitu banding administrasi dan prosedur keberatan. Sedangkan bagi KTUN yang mengenal upaya administrasi, gugatan langsung ditujukan kepada PTTUN atau Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ada dua macam upaya administratif, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan, yaitu dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atau instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administratif. Keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penggugat langsung, dan banding administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung penggugat. Selanjutnya, kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Kompetensi Pratun dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ada pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu Pratun bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul akibat dari dikeluarkannya KTUN serta sikap diamnya pejabat. Seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan KTUN, tapi dia tidak mengeluarkannya. Maksud dari sikap diamnya seorang pejabat. Nah,
Selanjutnya, sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tata usaha negara tersebut, dicantumkan dalam pasal 54. Dan pasal 1 angka 7 merumuskan KTWN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, tenggang waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah ada dua. Bagi yang dituju dengan sebuah KTWN atau pihak dua, yaitu 90 hari sejak KTWN itu diterima. Yang kedua, bagi pihak tiga yang berkepentingan, sama juga 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan. Bedanya yang pertama itu diterima, kalau yang kedua ini tuh yang lebih ke diumumkan. Selanjutnya adalah hak gugat. Berdasarkan pasal 53 ayat 1, yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Dengan begitu harus ada hubungan kausal antara KTUN dengan kerugian atau kepentingan itu. Selanjutnya adalah petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTWN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi berkisar antara 250.000 sampai 5 juta. Rehabilitasi hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian, yaitu pemulihan hak sebagai pegawai negeri. Dalam hal rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara penuh. Pejabat yang harus melakukan rehabilitasi dapat dibebani suatu kewajiban kompensasi sebesar antara 100.000 sampai 2 juta. Selanjutnya adalah alasan menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara atau KTWN yang digugat adalah A. KTWN yang digugat untuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dijabarkan lagi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Yang kedua, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial. Yang ketiga, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang tidak berwenang. 3 macam bentuk tidak berwenang, yaitu menyangkut kompetensi absolut, menyangkut kompetensi relatif, dan tidak berwenang dari segi waktu. Selanjutnya B, badan atau pejabat tun ya pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Dapat saja dikatakan bahwa KTWN yang dikeluarkan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang C, badan atau pejabat tun pada waktu mengeluarkan dan tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. Penjelasannya, undang-undang ini menyatakan bahwa dasar pembatalan ini sering disebut larangan berbuat sewenang-wenang. Adapun juga sewenang-wenang atau willekeur merupakan suatu konsep yang sulit diukur. Perundang-undangan Belanda, konsep sewenang-wenang atau willekeur lebih operasional sehingga menjadi lebih terukur. Dalam rumusan pasal 53 ayat 2 huruf C tersebut, operasional penjelasan yang mengartikan rumusan itu sebagai larangan berbuat sewenang-wenang justru membuat rumusan yang operasional terukur menjadi sulit atau tidak terukur. Adapun skema yang menjelaskan alur pengujian KTWN terikat dan KTWN bebas, yaitu ada dua. Yang KTWN itu ada terikat dan bebas, dan untuk KTWN terikat itu diuji dengan hukum tertulis dan KTWN bebas itu diuji dengan hukum tidak tertulis.
Adapun juga diuji dengan hukum tertulis itu dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Diuji dengan hukum tidak tertulis itu ada di hukum Belanda ABBB. Sekian dari penjelasan materi bab 10. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.